Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala terhindar dari COVID-19. Perlu diinformasikan pada rekan-rekan semua bahwasanya SMI Hikmi Cirebon sedang melaksanakan tatap muka terbatas di angkatan 2021. Perlu digarisbawahi bahwa atas perintah dari atau anjuran dari Kementerian Kemendikbud dalam hal ini untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka dan terbatas. Maka kebijakan STM Hikmi Cirebon akan menguji cobakan ke angkatan 2021 terlebih dahulu. Nah, perlu diinformasikan kembali dan ditegaskan bahwa untuk angkatan 2020 ini nanti akan semuanya akan kebagian tatap muka. Artinya teman-teman tinggal mempersiapkan diri sebagaimana dalam kebijakan Ketua STMIK bahwa setelah 2021 sukses nanti akan dilakukan uji coba atau tatap muka terbatas di angkatan 2020. Artinya teman-teman silakan sebagai salah satu syarat yaitu teman-teman harus sudah divaksin minimal 1 kali vaksin. Nah, maka dari itu kami menghimbau pada teman-teman semua mumpung masih ada waktu silakan lakukan mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun di desa, maupun di kecamatan, maupun di kabupaten teman-teman, di tempat tinggal teman-teman, silakan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke ya, itu sekelas info. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari, prepare jauh-jauh hari. Nah, materi ke-10 ini yaitu minimum spending tree. Ini nanti akan continue dengan 10 dan 11 karena materinya adalah algoritma prims dan kursial. Nah, minimum spending tree ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya yaitu tentang graph, akan tetapi ini lebih detail lagi dengan based on fee atau biaya. Nah, makanya di sini biaya. Nah, apa sih? Nah, di sini penjelasannya adalah spending tree of the graph just subgraph that contain all of the vertical and each graph may have many spending tree. Nah, teman-teman bisa bisa dilihat. Nah, di sini di sebelah kiri saya, di situ ada tulisan graph A. Graph A di situ ada sumbu 1, 2, 3, 4 atau node 1, 2, 3, 4, garis kotak, terus kemudian tengahnya silang. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa kalau misalkan ada graf seperti itu, bagaimana simulasi menjadi graf itu menjadi sebuah alur atau misalkan bahan atau misalkan graf baru. Nah, di sini spanning tree ini ditekankan pada grafnya tidak menjadi sirkuit. Kalau kita bicara sirkuit itu kan berarti lingkaran atau melingkar atau ketemu dari node 1 ketemu dengan node lainnya atau node 2. Contohnya kalau bisa sirkuit teman-teman bisa lihat di MotoGP itu kan sirkuit. Itu dari start gas sampai finish di belakangnya. Nah, itu disebut dengan sirkuit, itu yang perlu diketahui. Nah, saya berikan contoh ini kan grafnya adalah di graf A. Nah, graf A itu bisa menjadi apa aja. Kalau misalkan saya contohnya di Pine ya, coba Pine. Nah, terus kemudian saya contohkan ini taruh ya. Contohkan, bentar.
Oke, stop share dulu. Saya share lagi ke Paint. Nah, ini teman-teman. Ini adalah contoh yang ada di materi tadi bahwa graf di spanning tree itu adalah contohnya di contoh A. Nah, dia ada node 4, node 1, node 2, node 3, node 4. Lalu dari node ini bisa menjadi apa saja? Nah, maka saya contohkan dari apa namanya? Nggak bisa ya. Nah, dari node 4 ini akan menjadi apa aja? Di sini kan ada 4 titik. Nah, bisa jadi ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3. Nah, ini sorry, jangan pakainya ini aja, bulat. Ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3, ini titik 4. Nah, artinya apa yang kita bisa lakukan? Nah, di sini rumusnya adalah jangan sampai membuat sebuah sirkuit atau lingkaran lah kalau bahasa kita yang lebih familiar, lingkaran. Nah, apa yang bisa dilakukan? Berarti dari node pojok atas ke sini, terus kemudian dari sini bisa ke bawah, tulis pakai garis saja. Ini ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Nah, ini saya garis merah. Sorry. Nah, ini pakai merah, ini anggap aja garis. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, itu kan tidak membuat sirkuit karena dia tidak balik ke node awalnya. Dari sini bisa jadi apa lagi? Nah, contoh lagi, misalkan ini merah, ini node 1, node 2, node 3, node 4. Jadi apa lagi yang kira-kira supaya tidak membentuk sebuah sirkuit? Oh, bisa Pak. Oke, ini saya coba lagi. Sirkuitnya kurang, node-nya kurang. Nah, ini node. Nah, dari node awal bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, itu kan beda dengan yang apa namanya contoh di pertama. Ini contoh kedua. Ini contoh ketiga. Nah, saya bisa ulang lagi. Ada 4 node. Terus saya contohkan lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Sorry. Nah, ini node 4. Nah, terus kemudian kita buat, nah, selain itu apalagi? Selain itu bisa ke bawah. Nah, ini bisa ke samping, bisa ke atas. Itu bisa, tidak, ini bisa kategori tidak membentuk sebuah sirkuit. Ada lagi? Ada, masih banyak. Nah, ini misalkan di sini lagi, buat lagi, bisa kebalikannya. Nah, ini dari ini aja bisa muter kan, ini bisa ke samping, ke bawah yang dibukanya. Nah, terus kemudian yang dikategorikan membentuk sirkuit. Nah, ini kan apa namanya yang tidak membuat sirkuit nih, ada contohnya 1, 2, 3. Masih banyaknya lagi. Yang disebut dengan kategori membuat sebuah sirkuit. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Yang membuat sirkuit ini node ya, nggak aja node. Yang dikategorikan tidak membuat sirkuit adalah, nah, yang dikategorikan sirkuit. Nah, ini ke bawah, ini ke atas. Nah, ini dari bawah ke atas. Nah, ini saya sebut sebuah sirkuit. Nah, ini adalah sebuah pertemuan kan. Ini anggap aja A, ini B, ini C. Jadi dari A ke B, B ke C, C ke A. Jadi dia membentuk sebuah sirkuit. Itu disebut dengan sirkuit. Nah, ini tidak boleh. Recording. Oke. Oke. Oke, teman-teman kita lanjut kembali sebentar. Yang dimaksud dengan sirkuit
Ya, saya share dulu. Nah, yang dimaksud dengan sirkuit adalah ini adalah nomor saya tandakan bahwa ini yang ini tidak sirkuit. Nah, ini saya kasih, aduh, yang tidak sirkuit itu ini tidak sirkuit. Terus kemudian ini tidak sirkuit, terus kemudian ini tidak sirkuit, terus kemudian ini yang terakhir adalah disebut dengan kategori sirkuit. Nah, ini disebut dengan sirkuit karena node 1, node 2, node 3 balik lagi ke node awal. Itu disebut sirkuit. Jadi teman-teman yang dikategorikan tidak sirkuit adalah yang tidak kembali ke node awal. Seperti itu ya. Stop share. Nah, terus kemudian kembali lagi ke materi. Nah, kalau dilihat dari contoh spanning tree itu adalah, kalau dilihat di sini ada graf A. Nah, graf A itu adalah sebelah kiri, terus kemudian dia akan menjadi ke sebelah kanannya itu tidak membentuk sebuah sirkuit atau sebelah yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Artinya ini tidak membentuk sebuah sirkuit. Jadi teman-teman inti dari algoritma ini adalah atau teori ini adalah jangan sampai membentuk sebuah sirkuit atau lingkaran. Nah, lalu bagaimana ketika penerapan? Nah, ini contoh komplit dari algoritma graph-nya. Jadi contohnya satu adalah di sebelah kiri, di sini yang hijau. Terus kemudian dari satu ini menjadi beberapa cara untuk memecahkan komplit graph ini atau spanning tree ini. Nah, kalau kita lihat ada tahap pertama, baris pertama itu tidak melingkar atau tidak sirkuit. Yang kedua juga tidak sirkuit, yang ketiga tidak sirkuit, yang keempat juga tidak sirkuit. Artinya tidak membentuk sebuah lingkaran, tidak ketemu dengan node awal lagi. Nah, itu yang konsep dasar yang teman-teman harus dipahami bahwa spanning tree ini tidak membuat sebuah sirkuit. Lalu selanjutnya, nah ini minimum, kalau tadi kan pencarian, kalau spanning tree itu kan tadi bisa saya nentuinnya bebas, karena apa? Karena tidak ada biaya atau tidak ada nilainya. Saya bisa atas dulu, bawah dulu, atau yang kiri dulu atau kanan dulu, itu bebas. Tetapi kalau di sini minimum spanning tree. Nah, ini secara konsep adalah pencarian biaya yang minimum dari suatu graf sehingga membentuk sebuah pohon. Nah, di sini complete graph. Nah, di complete graph ini, di sini node-nya sama seperti tadi, tapi saya tentuin di sini grafnya adalah ada memiliki nilai. Nah, di sini ada 5, ada 2, ada 7, ada 3, ada 4, ada 1. Nah, bagaimana konsep minimum string-nya? Nah, konsepnya adalah kita lihat dulu pencarian biaya yang minimum. Nah, bolehkah saya nentuin node? Nah, karena di sini minimum spanning tree tidak menentukan mana dulu node-nya, node A, node B, node C, itu bebas. Tetapi yang ditentukan adalah pencarian biaya minimum. Artinya nilainya, ini anggap aja biaya ya, angka ini biaya. Nilainya yang terkecil adalah biaya keberapa atau nilai berapa. Nah, oke. Nah, di sini ada 1, berarti node bawah itu 1. Terus kemudian berarti di sini nilainya 1. Terus kemudian ada kedua. Nah, ini kedua ke bawah. Apakah membentuk sebuah sirkuit? Tidak. Terus kemudian dari 3 nih. Nah, kita ambil 3. Apakah membentuk sebuah sirkuit? Tidak. Nah,
Oke, terus selanjutnya 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu dari kiri bawah, kiri kanan bawah, kanan bawah, kiri bawah ke kanan atas. Nah, kita ngambil garis. Nah, ketika 4 itu dikasih, apakah membentuk sebuah sirkuit? Iya, membentuk sebuah sirkuit. Jadi nanti kalau misalkan 4 itu dicanangkan, maka akan membentuk sebuah sirkuit, yaitu 1, 3, 4 sirkuitnya. Lalu selain itu 5, Pak. 5 apakah membentuk sirkuit? Ya, membentuk sirkuit. Yaitu ada 5, ada 2, ada 1. Itu adalah pola sirkuit. Lalu kalau misalkan 7, Pak. 7 apakah membentuk sirkuit? Ya. 7 berarti kan dari titik kedua, titik ketiga nilainya 7. Apakah membentuk sebuah sirkuit? Ya, membentuk sebuah sirkuit. Kenapa? Dia akan nanti ada 2, ada 3, ada 7. Itu membentuk sebuah sirkuit. Jadi minimum spanning tree-nya adalah 1, 2, dan 3. Nah, Pak, kalau misalkan bagaimana? Kan kalau minimum spanning tree itu kan yang dilihat adalah nilai terkecil. Lalu bagaimana kalau misalkan ada 2 node, yang satu node-nya itu adalah nilai terkecil, yang satu node-nya itu nilainya gede tetapi tidak membentuk sebuah sirkuit. Tadi kalau misalnya yang kecil itu nilainya kecil tapi membuat sirkuit, kalau nilainya yang besar itu tidak menjadi sebuah sirkuit. Apakah ngambil tetap yang kecil atau tetap yang besar? Yang diambil adalah kalau misalkan syarat pertamanya terpenuhi yaitu nilainya kecil, terus kemudian syarat kedua tidak membentuk sebuah sirkuit. Nah, kalau dua-duanya ada, maka yang diambil ada syarat kedua, jangan sampai membentuk sebuah sirkuit. Nah, seperti itu ya. Nah, pada pertemuan 10 ini saya bahas tentang Kruskal algorithm dan Prim's algorithm. Nah, Prim's algorithm nanti di pembahasan ke-11. Nah, Kruskal algorithm itu secara konsep, ini konsep dasarnya perhatikan. Konsep dasarnya yang digunakan dalam algoritma Kruskal adalah pada setiap langkah pada sisi dari graf G itu yang berbobot minimum, tetapi sisi tersebut tidak membentuk sebuah sirkuit. Nah, contoh langkahnya adalah pertama lakukan pengurutan terhadap setiap sisi graf G mulai dari sisi yang bobotnya paling kecil. Berarti teman-teman graf nilai yang terkecil itu diurutin dulu. Nanti saya jelasin urutannya. Kemudian yang kedua, pilih sisi UV untuk mempunyai bobot minimum yang tidak memiliki sirkuit di T atau tambahkan UV ke dalam T. Terus kemudian cara ketiga adalah ulangi langkah kedua sampai dengan pohon merentang minimum terbentuk yang yaitu ketika sisi di dalam pohon merentang T berjumlah N-1. Nah, seperti itu teman-teman untuk Kruskal algorithm. Bagaimana penerapannya? Nah, di sini di sebelah kiri saya sudah memiliki contoh graf complete graph. Nah, ada nilai-nilainya, Apa yang Anda harus lakukan? Pertama adalah mengurutkan. Caranya adalah mengurutkan. Ini nanti ada tugasnya, yaitu tugasnya nanti di sini di video. Nah, pertama adalah teman-teman ngurutin dari A ke B nilainya 4, terus kemudian B ke C nilainya 4, terus kemudian bentar dulu, B ke C ulang-ulangi. Dari A ke B nilainya 4, terus kemudian dari A ke D nilainya 1, terus dari A kan udah ada 2 jalur. Nah, yang ke B itu nggak boleh balik lagi, nggak boleh B ke A, nggak boleh, tapi continue. Berarti B ke C, nah ini nilainya 4. Nah, tahapannya seperti ini. B ke C nilainya 4, terus kemudian B ke D nilainya 4, terus B ke J nilainya 10, diurutkan. Nah, B sudah, terus kemudian kita ke C. C ke B nggak mungkin, terus kemudian kita tulis C ke E itu C ke E itu 2, terus kemudian C ke F itu 1,
Nah, ini ada lagi nggak C? Sudah tidak ada, maka ke E. E itu nggak mungkin balik E ke C, tapi E ke G. E ke G itu adalah 2. Nah, karena tidak ada lagi, maka pindah ke F, diurutkan lagi. F itu ada 2 jalur, ada F ke G dan F ke J. E ke G itu adalah 2, F ke G itu adalah 3, F ke G 3, terus F ke I, sorry I bukan J, I itu adalah 5. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang ke H. H itu adalah, karena yang terdekat G, jadi ke G dulu. Sama saja. G ke J itu adalah 4, G ke I itu 3. Nah, terus kemudian dari I. Nah, I ke J itu adalah 3, nggak mungkin dari I itu ke G, balik lagi. Dari I ke J itu adalah 3. Terus kemudian dari J ke H itu 2, J ke D itu 6, terus kemudian J ke B itu balik lagi nanti membentuk sirkuit, jadi nggak bisa diambil, jadi J ke H, ambil 1 atau H ke J. Nah itu jadi diurutkan konsepnya, jangan sampai membentuk sebuah sirkuit. Lalu bagaimana cara pengurutannya? Nah ini kan sudah diurutin. Nah ini source edge. Nah ini diurutin dari nilai kecil sampai terbesar. Itu untuk memudahkan kita sort by. Nah lalu tahap selanjutnya yaitu, nah kita nyari nilai terkecil. Nilai terkecilnya adalah node dari A ke D. A ke D. Nah maka di sini kita tambahkan node. Berarti A ke D. Oke, ini yang sebelah kanan dihapus, yang kiri nyalakan alurnya. Tahap kedua, nah apalagi yang kecil, C ke F. Nilainya 1, C ke F. Nah, kita buat C ke F, nilainya 1. Nah, terus kemudian nyari lagi yang terkecil, yaitu C ke E, 2. Nah, C ke E. Apakah membentuk sirkuit? Tidak. Tadi ada nggak membentuk sirkuit. Nah, terus kemudian continue. E ke G, E ke D. Nah, E ke G. Kenapa nilainya terkecil kan? 2. Apakah membentuk sebuah sirkuit? Nah, tidak. Kita akan continue lagi. Nah, nilai yang kecil selanjutnya itu H ke J. Yang di bawah. Apakah membentuk sirkuit? Nah, tidak. Nah, selanjutnya F ke G. Nah, di sini mohon perhatikan teman-teman. Nah, di sini saya kasih keterangan cycle atau sirkuit. Don't add edge. Jangan tambahkan node-nya. Berarti ini akan membentuk sebuah sirkuit dari C ke E, E ke G, G ke F, F ke C. Itu disebut sirkuit. Jadi kita tidak bisa mengupload bahwa F ke G adalah sebuah node baru. Jadi tidak bisa. Jadi kita skip. Nah, continue-nya adalah penggantinya G ke I. Nah, itu apakah membuat sirkuit? Tidak. Tidak terhubungan ke titik awal. Nah, terus kemudian I ke J. I ke J apakah membuat sirkuit? Kita cek. Oh, tidak. Nilainya 3. Lalu kemudian A ke B. Nah, A ke B, kan nilainya 4. Continue kembali ke atas. A ke B apakah membentuk sirkuit? Ya tidak membentuk sirkuit. Boleh. Nah, terus kemudian setelah itu ada B ke D. B ke D. Nah, ini perhatikan. B ke D. Nah, dia membentuk sebuah sirkuit dari A ke B ke D, dari D ke A. Jadi tidak bisa ditambahkan sebagai node baru. Itu artinya dia membentuk sebuah cycle atau sirkuit lingkaran. Lalu setelah itu continue ada B ke C. Apakah membentuk sebuah sirkuit? Kita cek. Oh, ternyata dia tidak membentuk sebuah sirkuit. Berarti dari B ke C. Kita by nilai terkecil. Nilai kecil selanjutnya itu G ke J. G mana? Posisi G di sini, terus ada J. Nilainya berapa? 4. Apakah membentuk sebuah sirkuit? Nah, ya, karena dari G ke J itu adalah sirkuit, nanti ketemu adalah G, I, J, itu sirkuit. Next, F ke I. F ke I, mana F ke I? Nah, di sini apakah membentuk sirkuit? Yes.
Ya, akan membentuk sebuah sirkuit. Nanti F ke I, C, E, G, kembali lagi ke I, sirkuit. Lalu cek lagi, D ke H. D ke H, 5. Apakah membentuk sebuah sirkuit? Ya. Nanti akan lingkar jadinya. Jadi ketemu dari D ke A ke B ke C ke E ke G ke I ke J ke H ke D. Itu membentuk sebuah sirkuit. Lalu yang D ke C, apakah membentuk sirkuit? Ya. Jadi hasil minimum spanning tree-nya atau dengan nilainya dengan algoritma Kruskal yaitu alurnya seperti ini dari D ke A ke B ke C, C ke E ke G ke I ke C ke H. Nah ini hasil minimum spanning tree-nya. Oke, itu saja teman-teman, semoga bisa dapat dipahami. Kita akan buat latihan di Kruskal. Contohnya seperti ini. Perhatikan latihan 10. Buatlah graf, ini grafnya latihan. Ini grafnya node-nya ada di materi saya. Teman-teman silakan tulis ulang di kertas HPS. Nah, situ beserta nilainya. Nah, terus kemudian buatlah graf di atas menjadi algoritma Kruskal. Apa yang saya jelaskan tadi. Cara kerjanya adalah pertama teman-teman tulis kertas di HPS 70 gram. Kemudian selesaikan cara penyelesaiannya menjadi algoritma Kruskal. Jadi dari tahap awal, tahap 1, tahap 2, tahap 3, di-sort dulu node-nya. Itu habis itu baru digambarkan. Nah, itu tahapannya untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, ketika sudah ditulis, terus kemudian di-scan atau difoto, jadikan file PDF. Kemudian kirim ke email tugasakhir16@gmail.com. Nah, terus kemudian konfirmasi biasa ke saya. Nah, itu untuk tugas latihan 10. Terima kasih, sukses selalu, sehat, dan sampai kena COVID-19. Jangan lupa divaksin. Itu saja untuk latihan ke-10. Salam sukses. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.